Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Bersama saya, Rosli Sidemani, kita akan belajar bahasa Indonesia. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian dari teks cerita inspiratif, kemudian ciri-ciri cerita inspiratif. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar kembali tentang bagaimana mengenali dan mengidentifikasi struktur teks cerita inspiratif. Bagaimana adik-adik semuanya? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Ayo, mari kita belajar bersama. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, seluruh peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi struktur teks cerita inspiratif. Nah, sebelum kita lanjutkan mengulas mengenai struktur teks cerita inspiratif, yuk kita ulang kembali pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Masih ingat tidak adik-adik? Iya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ciri-ciri dari teks cerita inspiratif. Ciri yang pertama, cerita inspiratif itu bersifat narasi. Kemudian ciri yang kedua, cerita inspiratif itu memberikan inspirasi kepada pendengar atau pembacanya. Ciri yang ketiga, cerita inspiratif itu biasanya memberikan keteladanan bagi pembaca ataupun pendengarnya. Dan ciri yang keempat, cerita inspiratif itu biasanya menggugah orang lain untuk berbuat baik. Nah, tentu masih ingat kan semuanya? Nah, pada saat ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Nah, pertemuan kali ini kita akan mengupas bagaimana struktur teks cerita inspiratif. Apa saja struktur teks cerita inspiratif? Baik, yang pertama disebut sebagai orientasi. Orientasi atau pengantar cerita adalah bagian pembuka yang mengenalkan tokoh dan peristiwa yang akan dihadapi tokoh dalam cerita. Nah, struktur yang kedua disebut sebagai perumitan peristiwa atau rangkaian peristiwa. Nah, pada bagian perumitan peristiwa, biasanya ini menceritakan kisah tokoh sekaligus peristiwa yang kemudian membawa pembaca ke bagian puncak cerita ataupun konflik. Nah, struktur yang ketiga disebut sebagai komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah inti dari cerita. Pada bagian komplikasi, diceritakan bagaimana si tokoh melewati rintangan yang akan dihadapi. Kemudian, struktur yang keempat disebut sebagai resolusi. Resolusi adalah peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Nah, yang terakhir disebut sebagai koda. Nah, koda adalah penutup cerita atau kesimpulan ataupun pesan moral yang disampaikan dalam cerita. Bagaimana adik-adik sekalian? Apakah kalian sudah memahami bagaimana dan apa saja struktur teks cerita inspiratif? Nah, untuk lebih memahami bagaimana struktur dalam teks cerita inspiratif, yuk kita perhatikan contoh cerita inspiratif berikut ini. Baik, kita lihat contoh berikut ini. Sejak SD, Ainun telah mengenal tentang istilah menabung pangkal kaya. Sejak saat itu, Ainun menjadi gemar menabung. Ia menyimpan uangnya di celengan ayam, plastik, dan berbagai celengan lainnya. Nah, jika kita perhatikan penggalan dari teks cerita inspiratif ini, dapat kita simpulkan bahwa ini adalah bagian dari orientasi. Nah, mengapa demikian? Karena di bagian ini diperkenalkan bagaimana tokoh Ainun ketika memulai kegiatan menabung. Dikatakan bahwa Ainun sejak SD sudah mengenal tentang istilah menabung. Nah, sejak saat itu Ainun menjadi gemar menabung. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa di dalam penggalan cerita teks inspiratif ini merupakan bagian dari orientasi. Baik, kita lanjutkan ke penggalan teks cerita inspiratif berikutnya. Coba perhatikan paragraf berikut ini.
Tidak ada kesulitan bagi Ainun untuk menyisihkan sebagian uangnya agar dapat menabung setiap harinya. Namun, sejak keluarganya mengalami kesulitan, Ainun terpaksa membuka tabungannya. Ada saja yang dialami di keluarganya, baik kakaknya sakit, lalu ibu, dan juga ayahnya. Nah, jika kita perhatikan penggalan dari cerita inspiratif ini, kita perhatikan bahwa di dalamnya ada beberapa rangkaian peristiwa bagaimana proses Ainun dalam menabung, dan juga terdapat rangkaian peristiwa saat Ainun mulai mengalami kesulitan. Nah, inilah yang disebut sebagai perumitan peristiwa. Kita lanjutkan ke contoh berikut ini. Yuk kita perhatikan bersama-sama. Ada rasa kekesalan pada diri Ainun saat uang yang selama ini dia sisihkan untuk ditabung harus habis begitu saja. Dia juga kesal kenapa kakaknya tidak menabung seperti dirinya. Dia juga menyayangkan kenapa kedua orang tuanya juga tidak memiliki tabungan sama sekali. Nah, jika kita perhatikan dalam penggalan cerita ini, di sini sudah terlihat ada konflik ataupun masalah yang dialami oleh tokoh Ainun. Nah, apa konflik ataupun masalah yang dialami oleh tokoh Ainun? Tokoh Ainun merasa kesal karena kakaknya tidak menabung seperti dirinya, dan dia juga menyayangkan kenapa kedua orang tuanya tidak memiliki tabungan. Nah, ada rasa kecewa, ada konflik batin yang dialami oleh tokoh Ainun dalam cerita ini. Nah, inilah yang disebut sebagai komplikasi dalam cerita. Kita lanjutkan ke penggalan cerita berikut ini. Pikiran-pikiran tersebut terus menghantui Ainun. Namun, Ainun sadar bahwa lebih baik jika lebih rajin menabung. Sejak saat itu, Ainun memisahkan tabungannya. Satu tabungan untuk keluarganya dan satunya lagi untuk dirinya. Nah, pada penggalan cerita ini, kita sudah bisa melihat bahwa Ainun sudah memiliki solusi atas konflik ataupun masalah yang dialami. Apa solusi yang diambil Ainun untuk mengatasi masalahnya? Benar sekali, Ainun memisahkan tabungannya. Nah, satu tabungan untuk keluarga dan tabungan yang satu lagi untuk dirinya sendiri. Nah, jadi ini adalah penyelesaian masalah yang akhirnya Ainun ambil, dan dia sadar bahwa menabung itu lebih baik dan ia memisahkan tabungannya. Demikianlah pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Salam bahagia, terima kasih.